Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya yang episode yang lalu ya, ini saya akan membahas mengenai hukum pidana, terutama hukum kitab undang-undang hukum acara pidana. Jadi acaranya, mulai dari penahanan, penyidikan, terus apa itu narapidana, apa itu tahanan, apa itu dan lain sebagainya lah. Pokoknya banyak sekali. Jadi kurang lebih antara 10 lebih mungkin membahas mengenai pidana terus. Kalau kemarin-kemarin mungkin membahas masalah perdata. Untuk judul kali ini adalah hak tahanan dan narapidana apa saja gitu ya. Jadi hak seorang yang ditahan dengan hak daripada narapidana, hak dan kewajiban narapidana maupun hak dan kewajiban tahanan ya. Tapi tetap saya minta bantuannya agar dulur selalu memperhatikan atau mendengarkan atau melihat di channel Pojok Hukum ini agar dulur tidak salah persepsi, salah tafsir, dan dulur semakin menambah pengetahuan wawasan hukum khususnya ya. Jadi gini dulur, kalau kemarin itu sudah saya sampaikan mengenai apa itu tahanan, apa itu napi, bedanya napi dengan tahanan itu bagaimana. Mungkin dulur sudah tahu ya, silakan di like, subscribe. Itu mengenai tahanan adalah orang yang belum tentu ya, intinya kan belum tentu dia melakukan kesalahan, bisa batal demi hukum, bisa gugur, tapi kalau atau bisa juga dia sah dan meyakinkan dia memang berbuat pidana. Kalau sudah vonis keputusan majelis, tidak ada upaya-upaya hukum lain, baru dia dikatakan menjalani masa hukuman, baru dia dikatakan napi, narapidana. Oke dulur, jadi kembali lagi kepada judul saya tadi, apa hak dan kewajiban daripada tahanan maupun narapidana ya. Perlu diperhatikan atau mungkin dicatat atau bagaimana. Jadi hak-hak daripada tahanan ini kan, tahanan masih berstatus, kalau tahanan ini kan berstatus tersangka maupun terdakwa ya, dari proses kepolisian maupun kejaksaan masih proses tersangka, baru dilimpahkan ke penuntutan maupun kehakiman, ke pengadilan, baru dikatakan dia terdakwa, didakwa lah, seperti itu oleh jaksa penuntut umum. Hak-hak tersangka atau terdakwa adalah yang pertama, dia berhak untuk dihubungi atau didampingi oleh seorang lawyer, seorang pengacara. Itu memang hak bagi setiap tersangka seperti itu atau terdakwa. Dia berhak meminta, biasanya awal daripada proses peradilan, hakim akan menanyakan apakah atau proses dari kepolisian, penyidikan atau proses BAP, biasanya ditanyakan apakah tersangka, apakah Anda dalam keadaan sehat, apakah Anda didampingi seorang penasihat hukum. Seperti itu yang biasa ditanyakan awal-awal. Terus di pengadilan juga seperti itu, awal-awal pasti ditanyakan gitu. Jadi mempunyai hak untuk menghubungi dan didampingi seorang pengacara atau penasihat hukum, atau istilahnya lawyer lah. Kalau orang sekarang lebih kerennya bahasanya lawyer, penasihat hukum lah kalau di peradilan, penasihat hukum. Terus juga
dia juga berhak segera diperiksa apabila ada orang yang patut diduga telah melakukan tindak pidana. Ya, kalau dia patut diduga atau ketangkap tangan atau bagaimana, dia berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik. Nah, ini diperiksanya tidak lebih dari 1 hari setelah 1 hari ditahan. Jadi begitu ditangkap, kalau seandainya ketangkap tangan, ditangkap, setelah itu harus segera diperiksa. Maksudnya diperiksa itu segera dimintai keterangan, ya, dimintai keterangan di berkas, di BAP, biasanya berita acara pemeriksaan, diperiksa dan lain sebagainya. Itu oleh pihak penyidik. Ya, penyidik ini kepolisian khususnya, ya. Terus yang ketiga adalah menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak keluarga. Makanya begitu pihak tersangka tadi, si pelaku tadi, begitu ditangkap, itu segera pihak penyidik menghubungi keluarganya. Bisa istrinya, suaminya, anaknya, atau siapa saja. Itu memang haknya daripada pihak yang tersangka, yang patut diduga tadi. Jadi menghubungi pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan apa? Biasanya begitu datang, pihak keluarganya diberitahu bahwa ini patut diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana apa saja. Seandainya pencurian, dia diberitahu bahwa ini telah melakukan si A telah melakukan tindak pidana pencurian dengan barang bukti seperti ini, saksi seperti itu, sudah diperiksa dan lain sebagainya. Jadi maksud daripada penyidik memanggil atau memberitahu pihak keluarga ini gunanya untuk penangguhan penahanan. Apakah setelah ditahan, apakah dari pihak keluarga mau melakukan penangguhan penahanan, melakukan permohonan penangguhan penahanan, atau usaha lain. Usaha lain itu apa? Usaha lain itu biasanya apakah perlu meminta bantuan hukum, ya, seorang lawyer, seorang pengacara, atau seorang jasa bantuan hukum, ada seperti itu. Nah, diberitahu seperti itu tugas daripada pihak penyidik memberitahu, dan pihak hak-hak daripada pihak tersangka tadi atau tahanan tadi diberitahukan seperti itu dan wajib, ya, wajib bagi gitu. Terus mengajukan penangguhan penahanan. Nah, segera dilakukan permohonan penangguhan penahanan agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi, agar tidak ditahan itu seperti itu. Tapi kalau melakukan jaminannya siapa? Biasanya jaminan ini ada 2, bisa jaminan uang, bisa jaminan fisik, atau jaminan keluarganya, dia tidak akan melarikan diri seperti itu. Dengan asumsi kadang-kadang orang kalau melakukan permohonan penangguhan memberikan uang yang untuk jaminan, biasanya nantinya kalau benar-benar orang itu melarikan diri, tersangkanya tadi melarikan diri, uang jaminan tadi akan disetor ke kas negara, dianggap itu tidak melaksanakan kewajibannya, melaksanakan prestasinya seperti itu. Ya, makanya jaminan itu perlu, makanya adanya penangguhan daripada pihak keluarga seperti itu. Jadi keluarga berhak untuk mengajukan penangguhan penahanan. Terus apalagi berhak untuk menerima, mengunjungi keluarganya, ya toh, dikunjungi oleh keluarga atau dikunjungi oleh dokter seandainya terjadi sakit di dalam proses penahanan tadi. Setelah ditahan oleh pihak kepolisian, dia sakit, terus berhak
dia meminta keluarganya atau tersangkanya tadi berhak meminta untuk dikunjungi seorang dokter atau juga dikunjungi oleh seorang pengacara seperti itu. Terus juga dia juga mempunyai hak untuk mengirim surat atau menerima surat dari penasihat hukum atau keluarganya. Jadi itu sudah merupakan yang harus dilindungi oleh pihak tersangka ya. Jadi seperti itu. Jadi dulur harus tahu apa hak-hak daripada pihak tersangka apabila ditahan. Yang pertama tadi adalah menghubungi pihak pengacara. Terus yang pertama, terus yang kedua adalah segera diperiksa seandainya dia sudah 1 hari ditahan. Terus yang ketiga, menghubungi atau menerima kunjungan keluarga ya atau orang lain yang dianggap untuk kepentingan penangguhan tadi. Terus meminta mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Terus menghubungi kunjungan dokter apabila dia sakit ya toh. Terus menghubungi sanak keluarga, terus melakukan surat menyurat, itu boleh seperti itu ya. Nah, terus juga dia kalau seandainya ada kasus-kasus yang besar, ancamannya sampai hukuman mati dan lain sebagainya, yang lebih berat-berat, dia berhak untuk meminta kepada pihak penyidik untuk menghubungi rohaniawan atau kiainya atau ustadznya atau romonya ya toh, atau orang gereja atau dan lain sebagainya. Dan dia itu mempunyai haknya seperti itu juga. Dia bilang sama pihak penyidik, Pak polisi, ini saya perlu rohaniawan karena agar saya bisa bertaubat atau apa, dituntun untuk melakukan doa dan lain sebagainya. Terus jadi itu. Terus juga yang paling utama, pihak penyidik dilarang untuk menekan ya, seperti mengintimidasi, menakut-nakuti atau disiksa secara fisik. Kalau dulu enggak tahu dalam KUHP seperti itu, tahu-tahu haknya tersangka dipukuli, terus ditekan, diintimidasi, kamu mencuri, kamu gini-gini, jangan pukul dia dan sebagainya. Itu enggak boleh, itu sudah pelanggaran HAM, pelanggaran hak asasi manusia. Jadi sekarang dulur tahu ada sekitar 8 apa 7 tadi ya, sudah saya sebutkan tadi. 1 ada menghubungi pengacara, 2 adalah segera diperiksa penyidik ya apabila lebih dari 1 hari, terus menghubungi sanak kunjungan keluarga, terus meminta penangguhan, terus menghubungi kunjungan dokter, terus menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga, surat menyurat, menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan, terus bebas dari tekanan seperti intimidasi dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi ada 9 item yang harus pihak keluarga atau pihak tersangka tahu apa saja hak-hak tahanan atau narapidana ya, seperti itu kurang lebihnya. Kalau narapidana itu biasanya pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 95 disebutkan berhak untuk melakukan ibadah, itu tadi tahanan. Kalau sekarang narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama kepercayaannya, 1. Terus berhak mendapatkan perawatan ya, terus perawatan itu jasmani maupun rohani. Apabila dia tidak pernah ada sakit-sakit, dia bisa tahu ke dokter, kan sudah disiapkan. Kalau narapidana itu di lembaga pemasyarakatan lapas atau LP itu biasanya disiapkan dokter khusus LP di situ ya, mendapatkan pendidikan, pengajaran. Karena apa? Lembaga, namanya aja lembaga itu sifatnya kan suatu pendidikan, jadi bukan suatu momok untuk dia berbuat jelek lagi, tapi agar dia nanti keluar dari
LP atau setelah menjalani masa hukuman dia kembali lagi ke masyarakat, berkarya lagi ke masyarakat, diterima oleh masyarakat. Makanya itu berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan yang sudah tadi tambahi, terus menyampaikan keluhan-keluhan. Seandainya ada keluhannya, dia diintimidasi, temannya dipukul dan lain, itu berhak juga, hak-haknya mendapatkan bacaan kayak perpustakaan, bacaan informasi, terus TV, pengetahuan, itu berhak juga seperti itu. Itu untuk narapidana. Biasanya memang di dalam lapas itu sudah tersedia fasilitas-fasilitas itu yang bisa dinikmati oleh seluruh penghuni lapas, seluruh penghuni lembaga pemasyarakatan. Terus berhak mendapatkan kunjungan dari keluarga, pengacara, terus berkesempatan berasimilasi, ya, termasuk cuti mengunjungi keluarganya. Biasanya kalau cuti itu sudah menjalani 3 tahun masa hukuman, biasanya gitu. Jadi ada kasus seandainya 5 tahun, biasanya kasus-kasus kriminal khusus ya, kasus-kasus pembunuhan, itu kalau sudah menjalani 3 tahun dia mendapatkan cuti 2 kali 24 jam untuk keluar menjadi tahanan kota atau mendapatkan cuti untuk bebas berkunjung ke keluarganya dengan syarat-syarat yang sudah aturkan suatu peraturan lembaga pemasyarakatan. Terus biasanya ada mendapatkan pembebasan bersyarat seperti itulah. Nah, jadi hak-hak itu semuanya diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, ya, terutama intinya pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 1995. Di situ mengatakan seperti itu. Jadi dulur sudah tahu hak dan kewajiban tersangka, hak dan kewajiban narapidana, seperti itu ya. Jadi untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di masyarakat, ternyata ada penyampaian atau pelaksanaan yang tidak semestinya, dulur bisa mengajukan istilahnya protes lah istilahnya. Dulur bisa mengajukan ke Komnas HAM, bisa melakukan ke Ombudsman pelayanan, bisa menulis surat ke lembaga pemasyarakatan tersebut, melaporkan kepada institusi-institusi lain, seperti itu. Jadi ini tidak ada maksud dan niat apa-apa. Kita ini semua juga perlu pengetahuan hukum, perlu wawasan hukum agar tidak menjadi konsumsi hukum, istilahnya agar tidak mendapatkan kesewenang-wenangan hukum, ya. Jadi dulur tambah pengetahuan lagi, tambah informasi lagi mengenai hak daripada tersangka dan narapidana. Ini kasus pidana. Oke dulur, tetap dulur. Saya tidak henti-hentinya mengatakan, monggo silakan like, komen, share, dan subscribe agar saya atau agar dulur selalu mendapatkan informasi terus dalam handphonenya, mendapatkan informasi terus, informasi hukum dari saya, terutama mengenai hukum yang ada di masyarakat. Saya kira cukup sekian untuk episode selanjutnya. Nanti dulur silakan simak lagi. Insya Allah dulur selalu sukses, selalu sehat, panjang umur, banyak rezeki yang barokah, dan tetap selalu waspada. Salam pojok hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.